Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPC PKS Medan Tembung Pak Suyono, di Bondowoso Batunya Cembung, juga di Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Kalau sudah ada Pak Yono di Medan Tembung, insya Allah menang, tapi sambil terhibur. Para pengurus DPC, para ustadz dan ustadzah, dan saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para kader, anak-anak muda dan mudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore ini. Kita berada di waktu terbaik, ya, insyaallah, karena kita berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi kalau yang rayanya hari Rabu, berarti sekarang tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Kalau yang hari rayanya hari Kamis, sekarang tanggal 7 Zulhijjah. Ya, berarti kita masih di 10 awal Zulhijjah. Sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, kata Rasulullah sallam, hari-hari yang paling utama di dunia, kata Rasulullah sallam, adalah hari-hari 10 pertama Zulhijjah. Ya, jadi hari-hari yang terbaik, yang paling afdal, yang paling utama di dunia ini, kata Rasulullah SAW, itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Di dalam hadis lain yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih utama beramal padanya selain hari-hari 10 pertama Zulhijjah, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah keutamaannya melebihi jihad fisabilillah? Ya, beramal di 10 Zulhijjah itu, kata sahabat, ya, 10 hari Zulhijjah pertama, kata para sahabat, apakah berjihad fisabilillah pun tidak bisa mengalahkan keutamaan beramal di 10 hari awal Zulhijjah, kata para sahabat. Kata Rasulullah SAW, tidak. Jadi kalau kita ikut perang di hari lain selain 10 Zulhijjah, ya, pahalanya itu tidak bisa menandingi beramal di 10 Zulhijjah. Ya, baca Quran, zikir, sholat, apalagi sekarang apa, puasa. Ya, itu jihad perang pun, ya, pahalanya yang luar biasa seperti itu pun tidak bisa menandingi besarnya pahala beramal di 10 awal Zulhijjah, kata Rasulullah. Kecuali, kata Rasulullah, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya kemudian berperang di jalan Allah dengan semua hartanya, ya, dengan semua hartanya, kemudian dalam perang itu dia mati syahid dan semua hartanya habis dalam perjuangan itu, baru itulah yang bisa mengimbangi
pahala beramal di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para kadir ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, ya, kita ini berzikir sekarang ini, berpuasa bagi yang puasa, atau mendengarkan kajian ya. Di 10 pertama Dzulhijjah ini, itu pahalanya lebih hebat daripada pahala berperang di jalan Allah. Apa yang bisa menandinginya? Yang bisa menandinginya, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang berperang kemudian mati syahid, kemudian semua hartanya habis untuk perjuangan itu. Nah, itulah baru amalan yang bisa menandingi amalan di 10 bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Jadi luar biasa ini pahalanya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan hadis ini para ulama menyimpulkan bahwa beramal di 10 hari Dzulhijjah ini itu lebih hebat daripada beramal di bulan Ramadan. Subhanallah. Ya. Cuman nggak rame aja, nggak kita rame-ramekan aja hadis nih. Kalau kita rame-ramekan, wah udah berzikir aja kerja orang ini. Mungkin nggak ada lagi yang mau kerja cari duit, mau beramal aja. Kalau kita rame-ramekan, ya kan. Lebih hebat daripada bulan Ramadan. Ya, subhanallah. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua tidak terlepas dari luar biasanya beramal di bulan Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah ini, ya. Karena semua ibadah dilakukan di bulan 10 hari awal Dzulhijjah ini. Ya, kalau misalkan di bulan Ramadan itu, ya paling kita bisa sholat, zakat, puasa, ya kan. Dari 4 rukun Islam itu hanya 3 yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Tetapi di bulan Dzulhijjah ini, di 10 bulan Dzulhijjah ini, bukan sekedar sholat, tapi juga bisa zakat. Bukan sekedar sholat dan bayar zakat, bisa juga puasa. Ya. Bukan sekedar bisa sholat, zakat, puasa, tetapi juga bisa haji. Subhanallah, haji. Bulan Ramadan bisa kita haji? Nggak bisa. Ya. Kalau kurban itu, Ibu, itu setelah tanggal 10, ya kan? Ya, tanggal 10-nya lah kurban. Ada juga yang tanggal 11. DPC tanggal berapa kurbannya? Tanggal 1 Sabtu. Dzulhijjahnya tanggal berapa Dzulhijjah? 3. Tanggal 3 Dzulhijjah. 13 Dzulhijjah. Nah, itu motongnya supaya tidak ragu-ragu, pagi, ya. Jangan setelah zuhur. Karena kalau ikutkan wukuf di Arafah, itu waktu tasyriknya habisnya jam 12 siang atau waktu zuhur. Ya, hari Sabtu waktu zuhur. Jadi disembelih harus pagi sebelum zuhur, ya. Tapi kalau ikutkan tanggal yang ditetapkan pemerintah Indonesia, itu masih tanggal 12 Dzulhijjah, ya. Tapi supaya tidak ragu-ragu, ya. Jangan sampai terjadi fitnah, karena warga PKS ini ada juga warga Muhammadiyah, betul nggak? Ya kan? Jangan pula jadi fitnah oleh warga Muhammadiyah ke PKS. Maka supaya jangan sampai terjadi perdebatan, ya, sekurang-kurangnya kalaupun disembelih hari Sabtu, disembelihlah sebelum zuhur, pagi, dan itu secara sepakat masih di dalam ayyamut tasyriq, ya. Jadi Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, para kader yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul yang diberikan kepada saya meresapi atau meneladani tentang konsep kemenangannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kira-kira Nabi Ibrahim itu menang apa kalah? Hah? Menang. Coba. Oh, menang ya. Jangan kalian bilang pelak menanggung. Menang apa kalah Nabi Ibrahim? Menang. Tapi perjuangannya ngeri. Hah? Kalau nggak salah 5 tempat pindah-pindah. Kalau ibarat kita sekarang,
ikut caleg di sana, ikut pilkada sana, ikut caleg sana, nggak terpilih itu Nabi Ibrahim. Ya kan? Tidak terpilih, nggak ada suaranya, nggak ada suara. Datang ke sana diusir, datang ke sana diusir, ya macam caleg-caleg kita lah. Ya kan, datang ke sana diusir, kenapa? Nggak ada duitnya kata Pak Yono. Nabi Ibrahim pun begitu. Ya. Datang ke sana kemari Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, subhanallah ditolak sama kaumnya, diusir. Ya. Ibaratnya kaumnya nggak sur sama beliau. Gitulah kira-kira. Sampai pindah-pindah ke sini nggak diterima, dakwah ke sana juga nggak diterima, dakwah ke sana juga nggak terima, dengan berbagai macam halangan, rintangan, dan tantangan yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai Bapak Ibu turun, ya. Kalau nggak salah ayat ya, atau hadis ayat ya, nanti kita cek lagi. Kana Ibrahimu ummatan. Ada ayatnya ya. Kana Ibrahimu ummatan. Ya. Nabi Ibrahim itu dianggap Allah sebagai umat. Ya. Walaupun satu orang itu dianggap umat. Dia sendiri ya. Satu orang sendiri dia itu dianggap umat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu di dunia ini tidak ada yang beriman kepada Allah. Semua manusia menyembah selain Allah, menyembah berhala, ya. Tidak menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya manusia yang menegakkan kalimat Allah ketika itu hanya Nabi Ibrahim. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ibrahim itu pernah jadi umat walaupun sendiri, gitu. Jadi PKS ini kalaupun antum semua keluar, tinggal ana sendiri. Keluar kemana nih Pak? Keluar dari PKS misalkan, anak tetap PKS. Kan gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim itu disebut umat. Kenapa? Karena istiqomahnya memegang kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun diusir, walaupun disisihkan, walaupun dijauhkan, walaupun difitnah, walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan tantangan yang luar biasa, Nabi Ibrahim tetap teguh dan istiqomah. Risalah yang diembannya tetap dia jalankan, ya. Walaupun direct selling diusir sama orang, ya kan. Diledek kemana Pak? Siapa kalian PKS? Nggak ada PKS duitnya, pergi kalian. Nggak gentar tuh Nabi Ibrahim. Ya. Terus berjuang, subhanallah. Ya. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim ini, Bapak Ibu, nggak punya jalan lagi. Nggak ada jalan lagi bagi Nabi Ibrahim untuk mengembangkan konstituennya. Kan gitu ya kan, konstituen nih ceritanya. Ya. Nabi Ibrahim seperti nggak punya jalan. Akhirnya dapatlah menikah dengan Siti Sarah. Dapat konstituen satu. Nah, ya kan? Alhamdulillah. Doa-doa sampai umur 80 tahun mudah-mudahan punya anak, tak punya anak pula itu. Ya. Karena dari luar Nabi Ibrahim dan Siti Sarah nggak ada konstituen lain. Kan gitu ya. Berharap konstituen dari keturunannya gitu ya. Berdoa nggak dapat 80 tahun. Umur Nabi Ibrahim nggak dapat anak. Kira-kira kalau pemilu berapa kali pemilu itu kira-kira? Nggak dapat konstituen dari keturunannya, nggak dapat. Subhanallah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nggak dapat. Diuji oleh Allah. Ya. Siti Sarahnya diuji, Nabi Ibrahimnya juga diuji. Sampai akhirnya Siti Sarah ini, ya kan? Ini Siti Sarah ini hati-hati nih Bapak Ibu. Siti Sarah ini perempuan tercantik kedua di dunia sepanjang sejarah hidup Indonesia. Hidup dunia ini. Sepanjang sejarah dunia, Siti Sarah itu wanita tercantik kedua setelah Siti Hawa. Ya. Miss Universe kalah lah pokoknya. Ya. Yang penting tercantik. Sampai-sampai ada Raja Mesir ngelihat Siti Sarah ini, ya. Itu ketika Siti Sarah berhadapan dengan Raja Mesir, Nabi Ibrahim bilang,
Kalau ditanya siapa itu Ibrahim, bilang saudara. Ya. Dzalika akhi, itu saudara saya. Jangan bilang suami. Kalau bilang suami nanti dibunuh. Kenapa? Karena raja ini Nabi Ibrahim tahu sor sama Siti Sarah, kan gitu kan. Itulah kebohongan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, ya, tapi itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak gitu mati. Ya, bukan berarti kita boleh bohong, enggak. Ya. Nanti kalau ada wahyu kata Allah boleh, baru boleh ya. Tapi karena kita enggak dapat wahyu jadi enggak boleh bohong, ya. Jangan pula nanti ini kan direkam kan, tiba-tiba Ustadz Salman menganjurkan kader PKS untuk berbohong. Wah, bahaya ini ya kan. Nah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surlah Raja Mesir ini sama Siti Sarah. Ya, kepingin dia. Tapi ketika dia ingin melakukan keinginannya, tiba-tiba bengkok tangannya, kaku semua badannya. Ketika Siti Sarah memaafkan, balik lagi. Sampai 3 kali. Akhirnya raja tadi nyerah. Ya, akhirnya tidak jadi dicelakakan Siti Sarah. Dan kemudian ini pasti bukan orang biasa ini mereka ini. Dikasihlah hadiah hamba sahaya raja ini namanya Siti Hajar. Tapi jangan silap, Siti Hajar ini bukan hamba sahaya sembarangan. Siti Hajar ini juga adalah merupakan anak raja sebelumnya. Karena dikalahkan oleh raja ini, maka anak raja ini menjadi hamba sahaya gitu. Jadi kalau orang kita bilang ini masih keturunan keraton juga ini Siti Hajar ini, gitulah kira-kira, ya kan. Dihadiahkanlah untuk Nabi Ibrahim. Nah, singkat cerita kan terdesak itu, ya kan, nggak punya keturunan segala macam. Akhirnya singkat cerita Siti Sarah memperkenankan Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Dapat keturunan. 80-an tahun umur Nabi Ibrahim baru dapat keturunan, subhanallah. Alhamdulillah dapat konstituen 1. Ya kan? Lahir konstituen 1. Kan gitu kan? Sampai udah saking hopelessnya, nggak ada lagi harapan di luar sana. Yang 1 itu pun luar biasa. Ya. Tapi yang namanya Siti Sarah ini ada juga lah cemburunya kan. Namanya juga perempuan ya, Bu. Ya, Bu, nganggunya 4 kali Bu ini ya kan. Subhanallah. Ya kan? Subhanallah. Supaya jangan sampai ada gonjang-ganjing kan gitu kan. Tapi ini semua rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Semua ada sebab akibat. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk mengasingkan istrinya dan Nabi Ismail ke Mekah. Mekah ini dari mulai zaman Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim datang, enggak ada makhluk hidup yang bisa hidup di situ. Mau tumbuh-tumbuhan, mau hewan, tidak ada yang bisa hidup di situ. Memang direkayasa Allah. Mekah itu yang dulu di zaman Nabi Nuh itu banyak orang di situ. Sejak banjir besar, semua bumi ini musnah manusia ini, ya. Maka Mekah itu jadi tempat tandus yang tidak pernah dihuni oleh manusia. Dan memang disediakan Allah Mekah itu kering korantan, tandus, tidak bisa orang hidup dan manusia serta tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup di sana. Memang untuk menunggu siapa? Menunggu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Subhanallah. Ya. Jadi kalau kita hayati, kita resapi, ya. Disinilah penyebabnya kemenangan Nabi Ibrahim ya kan? Ada nggak kemenangan di tempat lain? Udah nggak ada, udah hopeless. Ketika itu udah hopeless, nggak ada lagi. Jadi ketika disuruh pindah ke Mekah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam seperti sudah tahu gitu, ini adalah merupakan petunjuk dari Allah bahwa kemenangan itu akan datang. Gitu. Ditempatkan di sini. Siti Hajar pun nggak yakin dia tempat itu. Wahai Ibrahim, kau tinggalkan aku di sini. Ibrahim, diam aja Ibrahim, nggak mau ngomong. Kenapa? Mau dijelaskan pun bingung mau jelaskan apa. Ya macam ketua DPC tadi, udah tahu lah kita nggak ada duit, nggak ada apa-apa. Cuma lagi cara menjelaskannya coba.
Nah, terpaksalah beliau, kita harus ikhlas katanya, gitulah kan. Tetap semangat, itu aja Pak Yono. Walaupun beliau pun memikirkannya siang dan malam sampai kurus badan beliau nih. Subhanallah. Memikirkan bagaimana DPC PKS Medan Tembung ini tembus 1 kursi penuh. Masya Allah, ya kan? Tapi macam nggak ada lagi. Ketika dilihat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu di Mekah, ini ada harapan nih. Ketika dipanggil Siti Hajar, wahai Ibrahim, nggak nyaut. Siti Hajar pun mau ngomong, wahai Ibrahim, kau tinggalkan kami di sini, ini mau ngapain? Dari kasat mata, dari hukum alam, itu sudah pasti. Habis kau tinggalkan kami berapa hari, mati kami berdua di sini. Kan gitu kan? Yalah, kalian kan udah tahu ceritanya ada Zam-Zam. Kalau enggak, Siti Hajar mana tahu? Gusar dia, gusar lah. Nabi Ibrahim ketika dipanggil-panggil oleh Siti Hajar, saya tanya sama kita semua, sayang Nabi Ismail sama Siti Hajar? Sayang Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail? Sayang. Diperintah Allah. Tadi perintah Allah. Yang namanya sudah perintah Allah, suka nggak suka, dijalankan itu oleh Nabi Ibrahim. Ketika Siti Hajar panggil Ibrahim, nggak nyaut. Kenapa? Nyaut pun bingung mau cakap apa. Makanya kalian kader-kader ini lah, antuna semua ya, kader-kader ini gitu ya. Ketika ada sesuatu ditanya ke kiadanya nggak jawab-jawab. Mungkin kiadanya bingung mau jawab apa, gitu. Ya, tanya, ini nggak dijawab-jawab. Mungkin yang ditanya pun mikir, jawabnya macam mana ya, katanya. Jawab ini nanti jadi salah, jawab ini jadi makin parah, gitu kan. Akhirnya apa? Diam, macam Nabi Ibrahim itulah, diam dia. Nggak jawab dia, subhanallah. Sampai akhirnya Siti Hajar mengatakan, Allahu amaraka, apakah Allah memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di sini? Nah ini, ketika ditanya ini kan jawabannya enak, Bu. Enak kan, Pak? Iya kan? Naam katanya. Iya katanya. Nah, udah pikir aja sendiri. Idzan lan yudayyi'na, kata Siti Hajar, kalau udah begitu pasti Allah tidak menyia-nyiakan kami. Coba. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa kemenangan itu pasti. Kalau sudah Allah yang perintah, ini tanda-tanda Allah akan memberikan kemenangan yang luar biasa. Ternyata baru sampai di situ bukan lantas dapat konstituen banyak, enggak. Dari mana jalannya? Kan gitu kan? Enggak. Jadi bagaimana? Tunggu, berdoa. Waktu belum haus, masih ada bekalan makan, masih anteng-anteng, adem ayem. Makanan habis, minuman habis, baru cari air sana, cari air sini. Nabi Ismail pun sudah nangis-nangis, subhanallah. Ya. Macam orang direct selling, nggak ada yang mau di direct selling, itulah kira-kira. Iya kan? Wah. Ngempas bawaannya. Subhanallah. Orang diajak nggak ada yang mau. Ini bukan orang, alam diajak nggak ada yang mau. Subhanallah. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air Zam-Zam. Ya. Sebuah sumber kehidupan. Ya, yang namanya air itu sumber kehidupan. Ya, makanya kita bikin air PKS. Ya kan? Ada lagi disediakan. Itu sudah ada dicetak di DPD. Udah di stok. Sudah. Nanti air sumber kehidupan. Ya kan? Orang pakai beras, pakai sembako, pakai minyak goreng, kita pakai air aqua PKS. Ya kan? Ya. Satu aqua cup itu suara satu keluarga. Mau nggak mau satu cup itu harus dicoblos orang yang minum, ya kan? Bu, tadi aku nyoblos PKS. Oh, belum pemilu, Pak. Ini aqua PKS. Subhanallah. Ya kan? Air Zam-Zam. Nah, ini terinspirasi, makanya PKS bikin air PKS. Alhamdulillah ada beberapa masjid itu bilang sama saya, Ustadz, kirimkanlah air PKS untuk kami kurban. Wah, kirim berapa? 20 kotak kirim nanti sana. 20 kotak. Ya otomatis itu orang sambil sembeli lembu, sembeli kambing, bagi daging kambing, bagi daging lembu, minumnya aqua PKS. Wah, ini lembunya dari PKS semua ya, kata orang gitu ya kan.
Subhanallah. Jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Cerita ada orang masjid. Ya. Kami ada partai tertentu. Partai ya kan. Dia mau ngantar lembu kemari. Oh silahkan, kata tukang masjidnya, orang masjidnya kan. Silahkan. Ketika dia mau ngantar, dia bilang, yang ngantarnya bilang, syaratnya ketika menyembelih nanti kami pakai baju partai katanya. Ini bukan partai PKS ya. Pakai baju partai. Oh jangan katanya, nggak boleh. Kalau sembelih di sini, tapi tidak boleh pakai baju partai. Akhirnya nggak jadi ngirim lembu. Ya. Jadi Bapak Ibu, para kader, rekan-rekan sekalian, subhanallah, air Zam-Zam. Dan inilah yang membuat kota Mekah ini menjadi sebuah kota yang ramai. Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan manusia dari Yaman, suku Jurhum, karena mereka eksodus dari Yaman, nyari tempat untuk hidup. Nggak ada tempat yang bisa untuk hidup di Jazirah Arab, sampai akhirnya mereka rombongan ini melihat ada burung. Nah ini kalau ada burung berarti ada air. Kalau sudah ada air pasti ada kehidupan. Diikuti orang tuh burung itu, ternyata minum air Zam-Zam. Datanglah suku Jurhum ini kepada Siti Hajar. Tengoknya ada Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian mengatakan kepada Siti Hajar, wahai ibunda, kami mau tinggal di sini, kongsi kita sumur Zam-Zamnya. Nanti kami bayar, kata dia gitu. Nah, disitulah mulai ada konstituen. Subhanallah, ya kan? Subhanallah, datang. Allah yang mendatangkannya. Maka kalau kita ikut perintah Allah, rajin mendekatkan diri kepada Allah, rajin berusaha semaksimal yang kita mampu, insya Allah orang yang tadinya menjauh akan mendekat. Datang orang, subhanallah. Ya. Mau datang Pak. Mau datang Pak Taufik Lubis, ya. BCAD Kota Medan. Oh, Pak Bukhari juga. Nah, karena Pak Bukhari pakai baju kaos kepanduan, pikir bukan BCAD kan gitu ya kan. Hah? Lupa itulah dia ya kan. Kalau pakai baju jaket gini kan apa dia kan, nampak calegnya. Kalau pakai baju kepanduan semuanya mau khoyam aja ya kan. Nah, kalau datang Pak Bukhari, caleg DPRD Kota Medan, nomor berapa Pak Bukhari? Nomor 8. Enak itu. Ya? 88 ya kan. Kalau Pak Taufik Lubis nomor berapa? Nomor 3. Wah, itu nomor PKS yang lama juga itu, nomor 3. Jadi memang PKS lah dua-dua ini ya. Kalau 2019 8. 8. Oh, tukar. Oh, gantian pula ya. Subhanallah. Ya. Nanti ibu-ibu apa pilih mereka ya, insyaallah ya. Amin, insyaallah ya. Ada Bu Ane juga. Ada mana? Subhanallah. Nomor 5 Ustaz, gini-gini makannya Ustaz. Nomor 5, ini paling enak ini. Jadi semenjak dicalekan jadi manusia paling ramah di dunia. Halo, dadah. Subhanallah, 5 ya kan? Selama ini Ustaz kayak mana? Selama ini ramah juga tapi nggak pakai gini. 2 tangan. Nah itunya. Nah, kalau 2 tangan di 10 dia nggak mau. 1 tangan aja. Bercanda ya Bu, ya jangan tersinggung. Puasa-puasa tersinggung banyak kali dosanya nanti. Dosa orang yang mentersinggungkan, yang menyinggung ini banyak nanti dosanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, datang konstituen itu, subhanallah, suku Jurhum. Nabi Ibrahim alaihissalam pun sudah tahu, oh ini misi kemenangan. Walaupun kemenangan itu bukan pada zamannya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ibrahim, kan gitu, Nabi Ismail. Ya, Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Untunglah diganti sama Kibas. Sempat tak diganti sama Kibas, ajab kita ya kan. Sempat Nabi Muhammad pun tak ada ya. Untunglah diganti dengan Kibas. Ya. Memang yang afdol itu kalau dilihat dari sini, yang afdol disembelih itu bukan lembu. Tapi nanti kata orang mentang-mentang Ustaz jual kambing ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bangun Ka'bah. Baik itu kurban syariat Nabi Adam diterima. Ya. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim itulah kurban.
oleh Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail dan digantikan oleh kibas. Ya, subhanallah. Jadi kurban itu syariat Nabi Adam. Syariat di zaman Nabi Adam dan syariat juga di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga adalah bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Adam dan dibangun kembali juga oleh Nabi Ibrahim. Jadi kapan pertama kali Ka'bah dibangun? Zaman Nabi Adam. Salah. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Ka'bah itu dibangun oleh Allah. Apa dalilnya? Inna awwala baiti wudhi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia, artinya apa? Rumah dibangun sebelum manusia itu ada. Yang ada di Mekah kata Allah. Mubarakan, penuh dengan berkah. Wa hudal lil alamin, sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Jadi Ka'bah ini dibangun untuk seluruh manusia. Pertanyaannya, yang pergi haji ada nggak orang Nasrani? Hah? Yang pergi Ka'bah ada nggak orang Nasrani? Nggak ada kan? Orang Yahudi ada nggak pergi Ka'bah? Nggak ada. Yang pergi haji ke Ka'bah itu hanya umat Nabi Muhammad. Padahal itu untuk manusia, subhanallah. Ini kalau kita kupas panjang ini ceritanya, kan gitu ya. Tapi intinya kita bersyukur. Walaupun Nabi Adam membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, tapi Ka'bah itu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan perintah pergi haji, beda perintah puasa, berbeda dengan perintah sholat. Kalau perintah puasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Yang dipanggil wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Yang dipanggil itu orang beriman ketika mewajibkan puasa. Salat, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu bagi orang beriman. Nah, ya kan? Puasa tadi beriman, salat juga beriman. Kan gitu kan? Sebagai kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa, sholat itu yang dipanggil untuk melaksanakannya orang beriman. Tapi kalau haji, subhanallah, nggak ada dipanggil orang beriman di situ. Ada? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sudah menjadi ketetapan Allah untuk melaksanakan haji bagi manusia, kata Allah. Bagi siapa yang mampu melaksanakannya. Ya. Ayat ini turun kapan? Di zaman Nabi Muhammad SAW. Perintah juga ketika dibangun Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan Allah untuk memanggil seluruh manusia. Wahai Ibrahim, teriakkan kepada manusia supaya datang ke sini, kata Allah. Nabi Ibrahim ngomong sama Allah, wahai Allah, mana sampai suaraku kepada seluruh manusia? Yang ada cuma Siti Hajar, yang ada cuma Ismail. Mana pula sampai ke suaraku, sampai kemana-mana? Mana mungkin nih anak kecil sama perempuan istriku ini mampu menyuarakannya ke seluruh pelosok dunia, kata Nabi Ibrahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alaikal nida wa alainal balagh. Engkau sampaikan aja. Masalah engkau berteriak saja, yang menyampaikan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzin finnas. Serukan kepada manusia, bukan orang beriman kan? Manusia. Ya, ya'tuna rijalan, mereka akan datang berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, atau di atas tunggangan mereka, ya'tina min kulli fajjin amiq, datang dari pelosok-pelosok yang tidak terhingga. Datang dari mana-mana datang, kata Allah. Subhanallah. Jadi enggak ada panggilan haji itu untuk orang beriman, tapi untuk manusia. Untuk anak cucu Adam. Untuk umatnya, keturunan Nabi Ibrahim, semuanya. Ya. Yang bangun siapa? Nabi Ibrahim. Yang jadi nabi dari Nabi Ibrahim bukan cuma Nabi Muhammad,
Bukan cuma Nabi Ismail, bukan cuma Nabi Muhammad SAW, tetapi yang menjadi nabi dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam juga ada Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Terus banyak nabi-nabi keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Ya. Banyak nabi-nabi, sampai Nabi Isa pun keturunan Nabi Ibrahim. Tapi umat mereka tidak datang ke Ka'bah. Ya. Kalau dalam riwayat Bapak Ibu sekalian, yang tidak datang ke Ka'bah pergi haji itu hanya umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa. Kenapa? Karena ketika Nabi Musa hidup, ketika Nabi Isa hidup, itu Ka'bah itu dipenuhi oleh berhala. Karena banyak berhala di sekitar Ka'bah itu, sehingga Nabi Musa dan Nabi Isa itu melarang umatnya untuk datang ke Ka'bah. Sebelum banyak berhala, umat-umat terdahulu, ya Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu pergi haji. Nabi Musa bilang sama umatnya, kalian jangan ke Ka'bah dulu. Kenapa? Karena di sana masih banyak berhala. Nabi Isa juga bilang sama umatnya, jangan ke sana dulu karena di sana banyak berhala. Itulah riwayatnya kenapa orang Yahudi, orang Nasrani sampai hari ini tidak datang ke Ka'bah. Karena ada apa? Ada berhala. Dan semua mereka mengatakan kalau Nabi Muhammad sudah diutus, maka wajib ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ikut Nabi Muhammad SAW, barulah pergi haji, kan gitu kan? Itulah riwayatnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah konsep kemenangan Allah. Konsep kemenangan Allah. Makanya Nabi Ibrahim ini termasuk Nabi ulul azmi minar rusul. Salah satu nabi yang perjuangannya paling berat di antara para nabi dan rasul. Kalau antum semua pernah dengar kisah Nabi Yunus. Pernah nggak dengar kisah Nabi Yunus? Ya. Yunus. Dicoba. Ya, Nabi Yunus ini karena konstituennya nggak terima dia, kabur dia, marah. Makanya kita kalau jadi orang partainya jangan cepat marah sama masyarakat, nggak boleh. Ya, mau ditolak, mau dihina, mau dicaci, mau dimaki, mau dibilang apa, jangan cepat kali marah. Jangankan kita, Nabi Yunus saja pun pernah tidak ditergi oleh umatnya, marah dia. Sampai akhirnya dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, dicoba. Ya kan? Dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkannya kaumnya, kemudian dia naik ke atas kapal. Di atas kapal rupanya kapalnya mau tenggelam. Maka diundi, karena udah barang-barang semua dicampakkan dalam kapal, terakhir harus ada manusia yang dicampakkan, gitulah kira-kira, supaya kapal ini selamat. Maka bagaimana untuk mencampakkan orang? Ya diundi. Kalau tunjuk-tunjuk kan pasti nggak ada yang mau, ya kan? Ya macam dulu PKS tunjuk-tunjuk jadi caleg, nggak ada yang mau. Ya sekarang nggak ditunjuk-tunjuk malah sekarang terbalik. Dulu menolak-nolak, sekarang marah nggak dicalekkan. Aduh. Jadi Nabi Yunus, subhanallah, ketika diundi keluar nama beliau. Tapi karena orang-orang tuh segan karena Nabi Yunus pula, ya kan? Masa kita campakkan Nabi Yunus ke laut? Ya udahlah kita undi lagi. Keluar dia juga lagi. Diundi sampai 3 kali, dia juga lagi yang keluar. Ya udahlah, aku aja lah, kata Nabi Yunus, kan gitu ya kan? Udah, iya. Jadi Bapak Ibu, akhirnya Nabi Yunus dicampakkan ke laut, langsung hap, lalu ditangkap. Sama apa? Ikan paus. Macam ngajar anak TK, ya kan? Ini karena puasanya nih Bu. Kalau enggak nanti mana bisa Bapak Ibu kalau puasa ketawa, ya kan? Payah. Ditangkap. Subhanallah. Saya nggak tahu berapa ribu tahun itu Nabi Yunus, atau berapa tahun, nggak tahu ya. Pokoknya lama lah. Ya, kalau bahasa Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an tuh fi dzulumatin tsalas. Itu berada di 3 kegelapan, di kegelapan 3 lapis kata Allah. Ya. Di dalam mulut pausnya gelap, di dasar lautnya gelap, di luar pun gelap. Ya kan? Jadi fi dzulumatin tsalas. Ya, 3 lapis kegelapan. Akhirnya apa? Nabi Yunus berzikir. Apa zikir Nabi Yunus?
Hah? Ayo, siapa yang ingat zikir Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tadi kalau nggak ada yang nyaut, mau saya kasih hadiah yang bisa 50.000 karena nyaut semua aja nggak jadi. Hah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu aja zikirnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalau enggak zikirnya itu, kalau tidak berzikir dan tidak bertasbih seperti itu kata Allah, maka Nabi Yunus itu di situ terus sampai hari kiamat. Subhanallah. Maka kalau enggak rajin-rajin zikir kita, kalah terus kita generasi udah ada kue kan. Ini yang berat nih kalau ceramah puasa ini ya kan. Jadi Nabi Ibrahim itu lebih berat daripada Nabi Nuh. Hasilnya nanti ketika di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu ya, ibadah kita ini terutama salat, haji dan kurban itu ingat Nabi Ibrahim. Salat kita itu tahiyatnya kan selawatnya ingat Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Disebutkan nama Ibrahim alaihissalam. Coba perhatikan selawat kita dalam salat itu. Ada enggak memerintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi Ibrahim? Ada enggak? Enggak ada. Kama. Wahai Allah, berikanlah selawat kepada Nabi Muhammad. Enggak ada dalam salawat itu kita mengatakan berikanlah salawat kepada Nabi Ibrahim. Ada enggak? Enggak ada kan? Yang ada wahai Allah. Apalagi masuk semangka makin hilang konsentrasi. Apapun hilang konsentrasi apa? Udah mulai lupa nih ya. Iya kan? Itulah nikmatnya puasa ini. Iya kan? Jadi nengok semangka makin kering ini, makin besar pahalanya ini. Subhanallah, ya. Udahlah kita cukupkan lah ya. Oh, masih lama? Berapa menit lagi azan? Hah? 3 menit lagi? 3 menit lagi. Oh, 13 menit. Oh, 13 menit lagi. Cepat kali dikeluarkan. Ini ngoji yang puasa, Ustaz. Iya. Baik Bapak Ibu, ya. Jadi dalam salat pun kita sebut nama Ibrahim, nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kurban memang tak disebut kita menyembelih nama Nabi Ibrahim, nggak ada, ya kan? Tapi itu adalah syariat yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian setelah haji juga semua tapak tilas haji itu mengingat Nabi Ibrahim alaihissalam. Hampir semualah, nggak semua, hampir semua. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah makna kemenangan sebetulnya. Makna kemenangan. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah atas apa yang kita lakukan dan keberkahan itu tidak terputus sampai hari kiamat. Itulah kemenangan. Ya. Bukan jadi caleg terus terpilih itu kemenangan. Enggak, itu bukan kemenangan. Itu cobaan. Ya. Jadi caleg kemudian terpilih itu bukan kemenangan, itu cobaan. Ketika dia jalani 5 tahun dengan sebaik-baiknya amanah itu dan lebih besar dapat pahalanya. Subhanallah, itu baru kemenangan. Ya. Tapi kalau jadi caleg terpilih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, subhanallah, ketika jadi anggota dewan, udah duduk nih anggota dewan. Kemudian ditanya sama kader, Ustadz, Pak, kenapa kok Bapak nggak bergerak? Ini kan mau pemilu. Kenapa nggak ada silaturahim, mengatur supaya menang segala macam? Kenapa? Nantilah nunggu terbuka tertutup katanya. Nunggu apa? Terbuka tertutup. Kalau terbuka tertutup kita agak pasif sikit lah. Kalau terbuka baru all out nanti. Gitu. Cuma mau menang kita. Ya, mentalnya mental bukan mental menang. Ya. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa situasi dan kondisi sudah tidak kondusif lagi.
Saya tahu, tadi pun nggak dengar juga apa yang saya sampaikan karena lapar. Ini makin nggak dengar karena ada makanan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Ya. Mudah-mudahan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan tausiah ini memberi nasihat kepada diri saya sendiri dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wallahu yahdi ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.